Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kesulitan Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Yayasan Hadi Sakti. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lukmanul Hakim, NIM E1 E018084. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi peneliti dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan penelitian nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dirancang dan disusun sedemikian rupa yang bertujuan agar peserta didik mampu mencapai berbagai kompetensi yang diharapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalam pembelajaran kurikulum 2013, maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah merancang sebuah perencanaan pembelajaran. Bagi seorang guru, sebuah perencanaan pembelajaran sangat penting karena hal tersebut merupakan salah satu aspek penunjang agar proses pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan rancangan sasaran, tujuan, materi, metode, media, dan instrumen evaluasi pembelajaran yang dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini, RPP berfungsi sebagai sebuah pedoman bagi guru agar proses pembelajaran dapat berjalan secara interaktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berdasarkan pada observasi awal di sekolah yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan sebuah fakta bahwa masih ada guru yang tidak menggunakan RPP dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka sangat penting untuk dilakukannya analisis secara mendalam terkait permasalahan dalam menyusun RPP oleh guru, khususnya untuk guru sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dari proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja kesulitan yang dihadapi guru di sekolah dasar Yayasan Hadi Sakti dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013? Kedua, apakah faktor penyebab dari kesulitan guru di sekolah dasar Yayasan Hadi Sakti dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013? Dan yang ketiga, bagaimana strategi guru dalam mengatasi kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Adapun tujuan penelitian dari proposal ini adalah yang pertama, mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi guru di sekolah dasar Yayasan Hadi Sakti dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
RPP Kurikulum 2013. Yang kedua, mendeskripsikan penyebab dari kesulitan guru di Sekolah Dasar Yayasan Hadi Sakti dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Dan yang ketiga, mendeskripsikan strategi guru dalam mengatasi kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang kesulitan-kesulitan yang sering dialami guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Yang kedua, manfaat bagi guru, yaitu sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi guru di Sekolah Dasar Yayasan Hadi Sakti dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Yang ketiga, manfaat bagi kepala sekolah, yaitu sebagai bahan evaluasi terhadap kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Yang keempat, manfaat bagi peneliti lainnya, yaitu sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam hal ini terdapat beberapa deskripsi teori, yaitu yang pertama, kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP, yang diterapkan sejak tahun 2006. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan peneliti lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Triastuti Mahmud dengan judul Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Bantul yang dilakukan pada tahun 2015. Kemudian ada penelitian dari Apriani Nur yang berjudul Analisis Problematika Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Kurikulum 2013 bagi Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Palangga yang dilakukan pada tahun 2015. Kita lanjutkan ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian dalam proposal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dan jenis penelitian dalam proposal ini adalah deskriptif naratif. Deskriptif naratif yaitu penyajian informasi dalam bentuk naskah atau gambar. Selanjutnya ada jenis dan sumber data.
Dalam proposal penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan oleh peneliti secara langsung. Data primer dapat berupa opini atau subjek secara individual. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Bisa diperoleh dari catatan atau diperoleh dari pihak lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah person dan data tertulis. Person yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dan data tertulis adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol, dan lain-lain. Selanjutnya pada bab 3 yaitu teknik pengumpulan, analisis, dan pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Dan teknik pengecekan keabsahan data digunakan 3 cara, yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam proposal ini adalah model interaktif analisis Miles, Haberman, and Saldana. Sekian presentasi proposal penelitian kualitatif saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.